Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Malam Menirah, yakni mamanya Zarin. Kali ini mungkin nggak sharing tentang perkembangan Zarin atau permainan Zarin, tapi kali ini aku mau review tentang bukunya Dr. Kurniawan yang ini ya. Ini bukunya bagus banget. Terus kita tuh jadi sebagai ibu nggak panik kalau misalnya ada hal-hal atau misalnya contohnya demam atau anak jatuh atau apapun. Jadi lebih ke apa sih penanganan awal kayak gitu. Terus juga di sini aku mungkin akan membahas tentang demam salah satunya, dan aku ini ada di buku Dr. Kurniawan ini ya. Ya sekalian sharing aja bagi yang belum punya atau yang pengen tahu sih masalah demam tuh kayak gimana. Aku bakal tuntas mengupasnya di channel ini. Stay tune. Dan kalau misalnya punya rezeki lebih, boleh deh beli buku ini ya, Dr. Kurniawan. Ini tuh bagus banget. Aku nggak beli, alhamdulillah aku dapat giveaway ya, kayak gitu. Jadi stay tune aja. Oke, kali ini sekalian aku pengen membagikan apa sih ya, informasi-informasi tentang demam. Dan untuk para moms di rumah, tetap tenang kalau misalnya anak kita demam. Kenapa sih harus tetap tenang? Karena kalau kita pikirannya tenang, otak kita tenang, fisik kita tenang, kita bisa menangani anak dengan baik. Beda lagi kalau misalnya kita panik berlebih, pasti deh apapun yang kita ini tuh pusing, aku gimana gitu kan, kayak gitu. Jadi lebih baik kita tenang. Nah, kita kenapa harus tenang? Ya kita harus punya ilmunya kayak gitu ya. Di sini punten, saya cuma pingin memberi informasi aja tentang demam ya. Terus yang ada di buku Dr. Kurniawan ini. Jadi kalau ada demam, kita nggak usah panik dan kita tahu apa penanganan yang terbaik untuk anak kita. Oke, lanjut aja ya, langsung nih. Demam itu pasti bikin khawatir, tapi sebenarnya demam itu bisa menjadi sahabat gitu ya. Karena demam itu adalah respon tubuh ketika tubuh mulai dimasuki oleh benda-benda asing seperti bakteri, terus virus dan yang lainnya. Itu adalah respon tubuh. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir untuk demam, kecuali jika demamnya tidak naik turun terus 3 hari berturut-turut ya, itu mesti ke dokter atau ke IGD langsung kayak gitu ya. Berapa sih suhu tubuh anak normal? Kalau menurut di buku ini, suhu tubuh normal itu 0 sampai 3 tahun itu di ketiaknya dari 36 ya, 36 derajat Celcius sampai 37,4. Kenapa harus di ketiak? Karena memang pada saat ini pasti ibu-ibu punya termometernya yang di ketiak. Sebenarnya apapun sama aja gitu ya, yang penting diukur gitu. Cuma memang beda, ada yang di ketiak, ada di mulut, ada yang di dubur. Tapi kebanyakan memang di ketiak ya, punya si termometernya. Dan ada juga yang sistem di jidat gitu. Apa aja sih bun penyebab demam itu? Banyak banget. Ada infeksi dan ada non-infeksi. Kalau infeksi itu biasanya ada infeksi saluran pernapasan, saluran pencernaan, saraf pusat, saluran kemih, dan yang lainnya. Banyak banget.
Kalau non infeksi sepertinya ada tumor atau kanker atau reaksi peradangan karena jatuh. Itu menurut Dr. Kurniawan di bukunya ya. Oke. Terus kapan sih harus waspada? Ya jika Bunda mempunyai anak-anak di usia 2 bulan, di bawah 2 bulan, dan suhunya naik, ya suhunya naik itu lebih dari yang suhu normal tadi. Terus anak mengalami demam yang disertai perubahan perilaku seperti tidur berlebihan, menolak minum, sulit dibangunkan saat tidur, terus dia tuh jadi ngigo atau gimana gitu ya. Itu yang perlu diwaspadai. Demam itu bisa jadi kawan dan lawan loh ya. Kawannya apa? Yang pertama, kawannya itu kita harus tahu bahwa si demam itu merupakan reaksi tubuh kita terhadap infeksi. Ya, jadi itu adalah mekanisme pertahanan tubuh kita. Ibarat ada yang masuk nih ke dalam tubuh, si sel-sel darah putih kita tuh menaik dan bilang ke otak gitu ya, ini ada infeksi masuk, jadi naikkan suhu. Nah, itu merupakan salah satu jadi kawan kita, mekanisme pertahanan tubuh tuh. Dan kapan sih harus dilawan? Yaitu jika sudah terjadi hiperpireksia, yaitu demam di atas 40 derajat Celcius ya. Kenapa hiperpireksia harus dilawan? Karena hiperpireksia itu menyebabkan peningkatan metabolisme tubuh, kerusakan jaringan tubuh, dan gagal ginjal akibat kehilangan cairan yang berlebihan. Gitu. Terus kapan sih anak itu diberi obat penurun panas? Kapan? Ada 2 nih. Yang pertama ada paracetamol, yang kedua ada ibuprofen. Nah, kalau misalnya udah 3 hari terus demamnya tinggi, itu harus biasanya suhunya di atas 38, itu harus udah masuk obat paracetamol ya. Jadi kalau misalnya pada saat demam itu menjadi kawan, kita cukup minum aja jika anak mau minum. Tapi kalau misalnya udah 38 lebih itu mesti ya, dan aturannya harus pakai aturan dokter atau tenaga medis lainnya. Oke, terus kapan juga? Yang pertama yang tadi ya, lebih dari 38 derajat, terus anak merasa tidak nyaman, terus demamnya ada efek, misalnya kayak yang jadi ngigo lah atau kejang dan yang lainnya. Tapi kalau bisa masih nyaman, anaknya boleh dikompres hangat ya Bunda ya, dan menurunkan suhu tubuhnya dengan yang alami aja gitu. Terus obat penurun panas yang efektif mana ya, dengan kompres. Jadi yang efektif itu memberikan obat penurun panas plus kompres air hangat tuh ya. Kalau obat penurun panas jadi itu menurunkan si suhunya. Kalau untuk dikompres itu tuh akan menjadi lebih nyaman aja ke anaknya. Oke, pokoknya kita harus sesuai dosis ya. Begitu. Jadi di sini langkahnya ada apa aja? Jika anak mengalami demam, kalau anaknya nyaman, kompres air hangat. Kalau misalnya demam yang cenderung membahayakan anak, kompres hangat dan obat penurun panas. Kalau anak tidak nyaman, harus berikan kompres hangat dan obat penurun panas. Jadi menangani demam. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.